Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 ya. Di sini Ibu akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Pembahasannya yang pertama periodisasi sejarah Islam, 2 masa kejayaan Islam, 3 tokoh pada masa kejayaan Islam. Kita bahas yang pertama yaitu tentang periodisasi sejarah Islam. Periode pertama yaitu periode klasik atau periode kejayaan Islam tahun 650 sampai 1250. Pada periode ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase ekspansi dan integrasi. Yang keduanya yaitu fase disintegrasi. Periode kedua yaitu periode kemunduran Islam ya atau periode tengah tahun 1250 sampai 1800. Pada periode ini juga terdapat 2 fase yaitu fase kemunduran dan 3 kerajaan besar. Periode ketiga yaitu periode modern atau kebangkitan Islam tahun 1800 dan seterusnya, yaitu dengan munculnya pembaharuan Islam. Masa kejayaan Islam yang selanjutnya yaitu yang pertama Daulah Umayyah ya. Tandanya meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Bidang kemajuannya bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang ilmu bangunan, bidang sosial, dan bidang militer. Yang kedua yaitu Kerajaan Abbasiyah. Tandanya pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Bidang kemajuannya yaitu bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, bidang ilmu bangunan, bidang sosial, dan bidang militer. Adapun faktor kemajuan umat Islam yang pertama yaitu faktor internal ya, yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Islam sebagai rahmat seluruh alam, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan akhirat. Faktor eksternalnya yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Gerakan terjemahan kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat pada masa periode klasik. Yang selanjutnya faktor gerakan ilmiah yaitu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama dalam berijtihad, ulama yang berdiri sendiri, serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Tokoh Islamnya yang pertama itu tentang ilmu filsafat ya. Di antaranya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rashid. Yang keduanya bidang kedokteran, yaitu di antaranya Jabir bin Hayyan, Hurairah bin Ishaq, Tobib bin Qura, Ar-Raji bin Rajes. Yang ketiga yaitu bidang matematika, yaitu Umar bin Farukan dan Al-Khawarizmi. Yang keempat bidang seni ukir yaitu Badar dan Tarif. Yang kelima bidang astronomi, di antaranya Al-Fariji, Al-Gatan atau Al-Batagnius ya. Al-Batagnius, Abdul Wafa, Al-Fargoni atau Al-Fagenius ya. Yang keenam itu ilmu tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq.
dalam ilmu hadisnya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud dan At-Tirmidzi ya, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertamanya Ibnu Rusyd ya, nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, lahir Cordoba, Spanyol tahun 520 Hijriah, wafat Marquesi atau Maroko tahun 595 Hijriah. Yang dikuasainya yaitu ilmu fikih, ilmu kalam, sastra, Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat. Dan karyanya itu yaitu kitab Bidayat Al-Mujtahid yaitu tentang fikih. 2. Kuliat fi Atib tentang kedokteran, dan Fasal Al-Magal fi Ma'bain Al-Hikmah wa Asy Syariat ya. Yang selanjutnya yaitu Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir desa Gajalah ya atau Iran Utara tahun 450 Hijriah. Wafat Tus atau Iran Utara tahun 505 Hijriah. Jasanya yaitu memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad sekaligus guru besar ya. Terus 2. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. 3. Menulis berbagai macam buku sejumlah 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Buku terkenalnya yaitu Ihya Ulum Ad-Din dan At-Tahaffu ya. Gelarnya Hujjatul Islam yaitu bukti kebenaran Islam. Selanjutnya Al-Kindi tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir Kufah tahun 805 Masehi, wafat Baghdad tahun 873 Masehi. Hasil karyanya yaitu bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Gelarnya yaitu Failasuf al-Arab, yaitu filosofi orang Arab. Selanjutnya yaitu Abu Nasir ya. Nama lengkap Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzla Al-Farabi, lahir Farabi, Transoksania tahun 872 Masehi, wafat Damsyik tahun 950 Masehi. Bidang yang ditekuni logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi ya. Karya ilmiahnya yang terkenal itu Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yaitu pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang selanjutnya Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir desa Al-Syana dekat Bukhara, wafat Hamzah ya, wafatnya di Hamzah. Bidang yang ditekuninya yaitu bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Karya terkenalnya yaitu Al-Quran fi Atib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan ya. Dan penjelasan tersebut direlevansi dari buku
paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMA, MA, SMK ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa kalian pahami. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.